Halo, assalamualaikum untuk teman-teman semua. Jangan lupa datang dan ramaikan acara Vistakular 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2026 di Omotesando, Bintaro. Acaranya bakal seru dan meriah banget, makanya jangan sampai ketinggalan. Sampai ketemu ya. Makasih. Hai teman-teman semua, siapa nih yang hobinya cover dance K-pop kayak aku juga? Nah, jangan lupa join Vistakular K-pop Dance Cover Competition tanggal 14 Juni 2026 di Omotesando, Bintaro. Karena acaranya bakal seru banget. Bukan cuma dance competition aja, tapi bakal ada guest star menarik kayak HYVE, Run, Start Koplo, dan masih banyak yang lainnya. Makanya jangan lupa ya buat daftar competitionnya dan nikmatin pensi Vistakular 2026. Untuk info lebih lanjut bisa cek di Instagram Vistakular26. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Stories, sebuah cerita menginspirasi barengan gue Adam. Dan seperti biasa, kita akan mengulik satu hal yang menarik dan juga dengan kisah seru juga pastinya. Di episode kali ini, gue bakal ngulik satu hal lagi tentang event. Kalau kemarin sebuah festival, sekarang gue coba mengeksplor ke pensi dan juga acara-acara sekolah. Dan hari ini udah bareng gue ada. Halo, nama aku Kisha. Halo, nama aku Shofi. Oke, gimana nih kabarnya guys? Baik. Lagi sibuk apa? Akhir-akhir ini kalian lagi nyiapin acara? Nyiapin event dong pastinya. Namanya Vistakular. Kan banyak yang belum tahu tuh kenapa namanya Vistakular. Jadi nama Vistakular itu sebenarnya awalnya kita cari-cari itu dari spectacular. Oke. Nah abis itu kita tambahin aja tuh kata vis biar kayak lebih engaging gitu loh. Nah kayak gitu sih. So far berarti udah sampai mana nih persiapan dari acaranya ini si Vistakular ini berarti? So far kita tuh sebenarnya udah mau mulai ke Visport. Itu tuh kompetisi buat sportnya. Dia itu rangkaian acara sebelum pensinya. Nah kalau Visport itu akan dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 Mei. Nah itu tuh kita bakal adain di The Forum Bintaro. Dia itu ada basketball sama mini soccer competition. Kan juga jadi panitia katanya tahun Iya, lalu. betul. Apa sih perbedaan dari tahun lalu gitu? Nah, jadi kita berdua nih udah panitia ya tahun lalu. Nah kalau misalkan perbedaannya, yang pertama skalanya pasti jauh lebih besar. Karena kalau tahun lalu itu kita adain di sekolah nih. Tapi kalau tahun ini itu kita adain di luar, namanya Omotesando Atrium. Nah itu juga indoor, jadi lebih enak gitu loh. Karena cuaca sekarang kan nggak sesuai gitu ya, kadang bisa berubah-berubah. Makanya kita pilih indoor. Karena tahun lalu sini outdoor acaranya. Iya, jadi agak lebih ribet ya karena kita nggak bisa predict kalau hujan gitu kan. Kemarin juga sempat hujan ya pas kita ada acaranya terus becek-becek. Jadi kita memutuskan untuk yang di indoor aja. Terus kita juga udah invite beberapa guest star yang udah terkenal seperti Run, HYVE. Jadi kita expect lebih banyak orang yang bakal datang juga. Dalam pemilihan tempatnya, kenapa juga harus di Bintaro juga? Apa biar kayak deket gitu? Biar deket ke Omotesando ini sekolah. kan, Iya. jujur sebagai orang Bintaro, gue nggak familiar. Omotesando. Berarti deket sekolah sini? Iya, lumayan. Lumayan deket ya? Itu kapasitas berarti berapa tuh si event itu? Kalau buat kita sendiri sih kita Pertimbangannya juga. buka di 1.500. Iya. Jadi Lumayan gede juga deh lumayan gede tempatnya. juga. Semua sampai 2.000 juga ya. Iya. Nah, tapi sebelumnya juga udah kayak ada pertimbangan tempat lain juga atau akhirnya dari berapa ya? Akhirnya ke situ ya. Boleh nggak kayak ceritain gimana prosesnya kalian? Jadi kalau awal gimana nih bentuk, kalau misalnya jujur aku tuh sama sekolah nggak pernah ikutan jadi panitia. Gue penasaran. Kayaknya
sebenarnya emang mulai dari OSIS-nya juga ya. Jadi kita emang ada plan untuk bikin pensi. Terus emang dari OSIS-nya dulu sih. Jadi pemilihan dulu OSIS siapa aja nih yang bakal jadi misalnya project officer, yang bakal steering committee-nya untuk pensinya kayak Kisha. Terus dari situ ya kita planning aja mau ngapain aja di pensinya, bakal ada guest star. Terus ya yang standar lah untuk pensi gitu lah ya. Ya terus dari situ kita bikin beberapa bidang gitu kayak design, event organizer, fundraising, sponsorship dan lain-lain gitu. Jadi dari sini juga kita belajar buat kayak nambah new skills gitu kan. Kan kalau pensi ini juga nggak sekedar kita bikin acara, kita langsung planning, kita jadiin, kita book sana sini gitu kan. Pastinya kita juga belajar buat approach sponsor, terus habis itu cara bikin proposal, presentasi ke board of director sekolah dan lain-lain kayak gitu sih Kak. Terus setiap divisi ada pendamping mungkin dari gurunya atau gimana? Kalau untuk Vistacular-nya sendiri itu ada, tapi selama ini kita jalanin itu kita sama student council advisor aja sih Kak, satu doang. Jadi kita biasanya lebih ke leader buat anak-anaknya gitu ya. Nah, kita satu persatu satu divisi itu ada kayak leadernya masing-masing, tapi dari kitanya sendiri. Guru secara Gurunya overall satu, aja iya. yang mendampingi kalian gitu ya. Jadi kamu tuh sebagai tugas tupoksinya apa sih dari kamu sendiri? Aku itu sekretari sekaligus juga steering committee. Nah, aku jadi steering committee ini karena tahun lalu itu aku udah jadi project officer di acara Vistacular ini. Tahun lalu kamu Ya. yang di project officer Nah, ya? makanya sekarang jadi steering committee-nya, tugasnya buat lebih ke monitoring sih, sama lebih kayak ngasih tauin apa yang harus kita improve buat acara ini berlangsung dengan baik gitu, dan juga lebih ke monitor project officer-nya juga sih. Kamu monitoring. Kalau kamu apa tupoksinya berarti di sini? Kalau di Vistacular-nya aku sebagai koordinator untuk divisi Public Information Officer atau biasanya dikenal sebagai publikasi yang untuk promosi atau untuk bikin poster dan banner ini. Terus kalau untuk di OSIS-nya itu aku juga sebagai head untuk divisi yang sama. Jadi kita lebih ke ya promosi, dan untuk yang event ini Vistacular kita banyak juga reach out dan palingan juga bikin konten di luar sekolah juga. Jadi kita pernah keliling roadshow ya Kish. Roadshow. Kemana aja roadshow-nya? Kemarin kita sempat ke Mentari. Ini sesama SMP berarti? Iya. Mentari Bintaro ya? Ya, Mentari, global. Global. PJ ya. PJ. Iya. Albi nggak kalian samperin? Mungkin Next ya. Sekolah saya tuh. Selain di Bintaro kan nggak ada untuk roadshow kayak CFD atau apa gitu, nggak ada plan ke sana? CFD sempat sih, tapi di Bintaro. Oh, di Bintaro juga. Iya. Kemarin di kabar Bintaro rame tuh. Ada nggak CFD katanya? Gitu pada nanyain ya. Soalnya sempat kemarin kan hujan gede banget kan. Terus kayak ada nggak gitu? Dari kalian tantangan masing-masing kalian apa nih sebagai dalam posisi masing-masing? Apalagi tanggung jawab kamu untuk ngasih mentoring project officer yang sekarang kan? Iya, semua divisi Itu juga. semua divisi juga. Tantangannya pasti karena aku memiliki tanggung jawab yang lebih besar juga pastinya kan. Jadi aku harus benar-benar bisa kontrol semua divisi gitu. Aku harus benar-benar bisa kayak benar-benar monitor gitu maksudnya. Aku harus tahu semua job desk per divisi. Aku harus ngingetin juga, dan aku juga harus bisa bantu dan sigap gitu loh buat kalau misalnya mereka ada masalah atau mereka perlu bantuan. Kayaknya sih lebih kayak gitu sih. Kalau kamu apa tantangan dari kamu sendiri? Karena kan pasti kamu visual ini yang menentukan di Instagram dan lainnya kan? Iya, jadi untuk tantangan juga lebih ke kita harus time management juga ya sebagai member OSIS sama member panitia. Kita harus time management juga dengan akademis sama dengan kerja kita di OSIS sama Vistacular. Terus juga aku sebagai koordinator juga harus mendampingin beberapa staff atau co-head yang kerja di bidang aku. Terus aku juga harus bisa responsible dengan tes-tes aku sendiri. Sama juga kalau misalnya ada sesuatu yang harus direvisi, misalnya dari guru-guru atau dari advisor, aku juga harus kasih tahu ke mereka dan biar mereka bisa tahu apa yang harus dikerjakan gitu. Berarti total ada berapa nih? Berapa divisi dan berapa panitia? Berarti itu. Kalau panitia itu
60-an. 60-an Itu yang muridnya. muridnya. Oh, murid ya. Tadi kan guru lebih satuan. Kalau guru nanti pas acaranya ada beberapa yang bantuin kita juga. Di hari raya. Ya, kalau buat sekarang Terus kalau berapa waktu yang dibutuhin buat bikin acara sebesar ini? Misalnya ruang kemarin lumayan besar kan, apalagi meningkat levelnya dari tahun lalu kan. Jadi untuk yang tahun ini kita udah mulai planning dari tahun lalu ya, Kish? Iya, tahun lalu. Dari tahun lalu Oke, kita dari udah mulai planning. akhir 2025. Iya, jadi kita 2025. udah planning dari lumayan jauh biar kita juga bisa skalain lebih gede daripada yang kemarin kan. Banyak waktu juga untuk cari sponsor, media sponsor, fundraising segala gitu juga. Planningnya juga lumayan. Jadi kita kurang lebih ini udah kayak 5 sampai 6 bulanan ya. Kita awalnya tuh benar-benar evaluasi dulu apa yang kurang dari tahun lalu kayak gitu. Jadi kita bisa lebih improve gitu di tahun ini. Terus kita juga naikin jumlah panitianya dan kita juga sebagai panitia yang udah bekerja di tahun lalu, kita juga ngajarin tuh staff-staff yang baru masuk gitu, skill apa yang diperluin buat acara Vista Killer ini. Skill apa yang untuk acara ini paling penting buat kamu? Iya. Yang kamu ajarin ke staff-staff Skills pastinya komunikasi sih, karena itu penting banget buat build connection dan juga networking. Karena kalau komunikasi itu kita perlu buat presentasi proposal, terus habis itu buat reach out sponsor ya kan, dan juga buat promosi sih. Kalau misalnya dari sisi fundraising terus juga nyari gestar ada kesulitan nggak? Karena kan pasti mereka masalah jadwal, rate dan lainnya. Kalian ada kaget nggak kayak oh kok gini ya ternyata? Iya sih. Salah satu contohnya Iya. itu ada juga kayak yang bikin kita kayak agak down gitu. Pas itu jadi kita tuh kayak punya list of guest star gitu kan buat kayak Vista Killer ini. Kita tuh udah bikin kayak A, B, C, D. Nah, kita reach out dulu nih yang A nih. Nah, kita udah kayak hampir deal gitu Kak. Kita udah kayak mau DP. Tapi ternyata pas kita DP, orangnya itu bilang kalau misalnya guest star satu ini tuh udah keduluan gitu loh. Orang udah DP duluan. Jadi kita kayak ya gitu sih. Iya. Dia lagi rame ya? Lumayan ya? Lumayan ramai. Pernah sih, aku juga ada di posisi kalian, itu kayak tau lah. Nah aku tanya, sulitnya ada nggak? Maksudnya atau nggak? Termasuk ke riders-ridersnya juga Oh iya pasti kaget dong. juga nggak? Ada yang riders yang Tapi kita juga kayak belajar buat negosiasi belajar gitu ya. Kan kalian ibaratnya kayak di umur kalian harus ibaratnya berkomunikasi dengan orang yang lebih jauh dari kalian itu juga ini enggak? Apa? Maksudnya kayak jadi challenge banget buat kalian. Lumayan kita harus belajar lagi gimana cara kita bisa komunikasi dengan jelas juga mungkin. Iya. Tapi ya as the time kayak goes by gitu, kita benar-benar kayak improve diri kita. Iya, kan, jadi kita skill juga kurang kita. gitu. Dari kalian setiap kali meeting kayak ketemu sponsor atau ketemu perwakilannya juga, undang juga, itu selalu didampingi juga atau Iya, gimana? tidak. Guru kalian apa sih pesannya buat kalian kalau selama mendampingi itu yang paling kalian ingat selama proses mencari sponsor dan Dari advisor kita. Advisor kita. Disuruh kencengin promosinya. oh jagain promosinya. Iya, dan di situ juga kita bikin kayak jadi ngerasa kalau misalnya oke itu emang kewajiban kita dan responsibility kita buat kerjain tugas itu. Terus habis itu apa lagi? Terus kita selalu diingetin bahwa nanti pas pensinya udah terjadi pasti kita yang bangga gitu. Jadi tetap keep going gitu. Benar-benar harus keep going gitu. Ini kan ada temanya nggak sih? Berarti kan? Ada Apa temanya si acara ini? Rise, Very comic. Reconnect, Grow Beyond. Kenapa temanya milih itu tuh? Ini temanya sih lebih ke kita tuh pengen kayak ngajak semua generasi, tapi khususnya generasi muda gitu untuk join acara kita karena acara kita tuh seru banget guys, fix. Terus habis itu kita juga mau banyak orang itu bisa kayak bersosialisasi dengan teman-teman baru karena kan kita juga ada kayak competition dan juga workshop gitu ya Iya, Kak. iya. Jadi di situ juga kayak kita ngajak buat generasi muda untuk lebih kayak beraktivitas gitu secara positif. Terus habis itu kita juga memberikan ruang buat mereka berekspresi dengan passionnya mereka kayak gitu sih. Kalau dari kalian boleh di ini nggak? Kayak tadi ada workshop nih. Itu workshop kayak apa nih? Wah,
Aku juga benar juga nih kalau Banyak selain workshopnya ya, Ada beberapa workshopnya, ada workshop dari Emina, Oke. ada workshop Zumba Party, sama kita juga ada workshop membatik ya. Iya, dan itu kebanyakan dari sponsor kita, dari Home, dari Emina, terus habis itu Gramedia juga. Oh itu pas ini ya. Ini kita udah Sebelum lakuin ya. udah ngelakuin sebelum si pensi ini gitu Iya. ya. Oke, di pensi ini berarti ada apa aja ya? Maksudnya kayak selain penampilan pasti performance sudah pasti, terus bazar ya. Iya. Ya. bazar. Terus ada aktivitas lain lagi. Ada carnival juga, jadi buat yang datang ke Visacler tuh bukan cuma nonton pensinya doang, tapi kita ada beberapa kegiatan juga nanti pas di venue-nya ada carnival, terus pasti ada bazar untuk makan dan minum. Terus nanti juga ada students performance, jadi bukan cuma dari Oke. guest star-nya, tapi ada dari kitanya sama yang di luar juga. Bisa dibocorin tuh sebelum ini ya performance-nya akan ke arah mana nih? Apakah kayak dance kah atau Kalau dance udah ada yang competition dance itu, Oh, jadi udah nanti competition. iya bakal ditampilin juga pas di day-nya. Oke. Terus kalau students performance, Yang menang berarti ya? Iya, terus students performance-nya pasti ada beberapa seperti band, pasti yang nyanyi gitu-gitu. Oke. Mungkin harapan kalian buat acara ini apa nih? Apalagi kamu udah Oke, Udah harapan 10 kali. aku semoga Vistacular 2026 ini jauh lebih sukses, jauh lebih keren juga, terus juga bisa membangun skala yang lebih besar di pensi ini. Semuanya juga have fun dan juga happy di acara Vistacular ini, terus juga bisa membangun ruang untuk generasi muda untuk berekspresi juga. Kamu apa? Untuk aku pasti semoga Visacler 2026 lancar, dan pasti yang penting kita semua happy dan semuanya bisa enjoy di Visacler, dan pasti semuanya bisa bersosialisasi ya seperti tim kita Reconnect, Grow Beyond, dan yang pastinya lancar dan selalu happy. teman-teman bisa ikutin ini acara di mana, di Instagram di mana? Di Instagram @nya Vistacular26. Ya, boleh di follow ya guys. Kalau di follow ya. Oke, sama bisa dibeli di mana tiketnya? Di Artatix ya. Di IG-nya juga ada linknya di bio, jadi bisa ada di situ. Itu ada OTS juga atau Ada. Ada OTS ya. Tapi harganya normal. Harganya pasti jauh lebih meningkat ya. Iya. Oke, kalau kalian IG-nya mau di-share juga nggak? Apa nih? Boleh. Aku Estas G itu spelling atau nanti ditulis nih? Spellingnya gini. Oke. ISTAZCHI. Ya, kalau aku QRS Shove, QRSSHOF. Oke, mau ikutin IG-nya Visacler juga jangan lupa pasti datang juga ke acaranya juga tanggal berapa? Tanggal 14 Juni. 14 Juni 2026 ya. Ya, di Omotesando. Omotesando. Aku masih belajar Omotesando ya namanya. Iya. Saking aku belum nggak biasa. Oke. Teman-teman juga yang ingin bekerjasama atau ada ide untuk konten podcast Sound Story selanjutnya bisa banget di Instagram @podcastsoundstory, dan juga bisa melalui email kita di podcastsoundstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan Samtalk episode spesial bersama Kisha. Keisha dan Sophie. And see you next episode. Dadah semuanya.